Setelah saya balik ke masjid, orang menyangka saya sudah capek sama narasi yang saya bangun. Oh, Randy gagal dengan narasi ekonomi nasionalnya karena orang kalah, biasalah orang kalah frustasi balik ke masjid. Dia bilang gitu. Biasalah kalau misalnya orang depresi sama mimpinya ya tiba-tiba jadi spiritual gitu-gitu kan. Tapi sebetulnya kalau saya boleh bicara di sini, saya cuma ngubah cara pendekatan saya doang. Jadi gini Mas, bayangin. Saya tuh ngomong pemberdayaan kan, empowering. Saya ngumpulin pengusaha, kita coaching, kita empowering umat. Saya ngomong gitu kan, pemberdayaan gitu. Kemudian saya diajak Kiai Lukman ke dalam pondok di dalam hutan di Kumpai, Pontianak, Kalimantan Barat, yang nerima berasnya Kiai Lukman setiap bulan. Terus saya dipertemukan sama kiainya, ya semenjak kami disuplai sama infak beras ini, kita jadi bisa mikir bangun ternak ikan nila, kita baru bisa mikir ternak kambing, karena kita udah nggak mikirin beras lagi. Dulu kalau ada uang deg-degan untuk beli beras, begitu berasnya ada kita bisa mikir lebih lega. Di pinggir kolam itu Kiai Lukman ngomong, ini pemberdayaan aneh. Mana pemberdayaan itu? Mana pemberdayaan yang antum sampaikan? Rontok Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Saputra. Kesempatan kali ini diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi pengasuh di Masjid Berkah Box. Lahir dan besar di Balikpapan, Kalimantan Timur. 2004 hijrah ke Bandung untuk sekolah kuliah. Awal saya kemudian memutuskan karir dan warna karir saya itu sebetulnya setelah saya memutuskan keluar dari ITB. Jadi masuk ITB Teknik Perminyakan di tahun 2004. Setelah itu karena ternyata kuliah juga rasa-rasanya nggak pas gitu ya bagi saya, itu akhirnya saya putuskan untuk keluar di November 2008. Mulai ikut Pak Jamil Azzaini latihan wannabe trainer gitu-gitu ya, lalu trainer bootcamp gitu-gitu. Berniat menjadi pembicara publik. Akhirnya jadi pembicara publik. Kebetulan waktu itu juga bangun usaha kecil-kecilan UMKM, bisnis jasa pendidikan waktu itu. Tapi panggilan besarnya ke pembicara publik itu. Nah, setelah di situ ternyata jadi pembicara publik itu bagi saya itu kurang seru juga ya, karena yang kita bicarakan kan yang normatif-normatif kan, semangat, spirit gitu ya. Hingga saya kemudian ketemu satu komunitas gitu, semacam bisnis coaching. Waktu itu lingkungannya mungkin teman-teman tahu ada Pak Happy Trenggono dengan finansial literasinya, lalu kemudian ada Pak Samsul Arifin dengan itu lagi rame dulu training HBHB, hidup berkah hidup berlimpah. Jadi saya waktu itu banyak di bis coaching seperti itu melihat ada celah di bisnis konselor namanya. Nah, jadi menurut saya kalau training pembicara biasa kan kita bicarain yang sifatnya soft skill. Nah, kalau misalnya di bis konselor itu kita lebih kemudian bagaimana bantuin orang berpikir tentang bisnis model, modification,
lalu kemudian bagaimana kita hadir untuk memberikan inspirasi perbaikan pada manajemennya. Saya rasa waktu itu pikiran ya gitulah, pikiran anak muda kayaknya bisa dibayar lebih mahal. At least lebih keren gitu, karena waktu itu saya lihat ada McKinsey, ada BCG, Boston Consulting Group, itu kan perusahaan-perusahaan konselor kelas dunia ya, dan UMKM ini kan nggak ada yang ngurusin karena dia nggak bisa bayar mahal. Jadi waktu itu saya berpikir oke, saya hadir di situ, bangun sama teman-teman namanya usaha Sentra Inspira, dan kita kemudian gather klien. Kehadiran saya ada yang berdampak di beberapa klien, ada juga klien ya disappointed juga already, ternyata nggak dampak. Nah, salah satu yang berdampak itu adalah Keke waktu itu, makanya Keke minta saya untuk jadi CEO. Jadi asal usul saya jadi CEO di Keke Busana karena waktu itu mendampingi Bunda Tika di Keke Busana itu. 14, 15, 16, 17 yaitu dialah ya, saya ini punya kelemahan dan ini menjadi evaluasi besar saya juga hari ini, itu memang banyak bisanya, jadi kadang-kadang fokus itu nggak gitu-gitu bagus gitu loh. Waktu di Keke itu juga punya mimpi bikin film juga, akhirnya kita naik film Cinta Dua Kodi kan, seperti Anda ingat waktu itu kita produksi film. Saya juga masih punya panggilan untuk ngisi di ruang pemberdayaan. Awal-awal Keke itu saya termasuk yang dibawa ke ruang pemberdayaan ini oleh teman-teman tangan di atas, TDA ya, PW itu zamannya Pak Mustafa Ramdhani. Jadi mulai zamannya Pak Mustafa Ramdhani itu saya abdikan diri saya ke TDA, sampai kemudian spirit pemberdayaan itu mengkristal sampai kemudian hadir Serikat Saudagar Nusantara di 2017-2018. Sampai akhirnya kemudian 2017-2018 itu relatif 2018 itu saya sudah mulai nggak terlalu aktif di Keke Busana ya. 2018 itu saya mulai full untuk dedicated ke Serikat Saudagar Nusantara ya, sampai kemudian Desember 2018 atas segala apa yang terjadi quotes and quotes gitu ya, saya nggak bisa cerita banyak gitu, itu saya putuskan untuk kemudian nampaknya saya harus kembali pada dakwah. Surah As-Sajdah 32 ayat 21. Wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Kusentuhkan pada mereka azab yang kecil di dunia, dunal adzabil akbar, sebelum azab yang besar di akhirat, supaya kemudian dosanya habis di dunia, nggak disentuhkan sama yang besar. La'allahum yarji'un, supaya engkau kembali, supaya mereka kembali. Makanya di Desember tuh kata Kiai Lukman ngomong sama saya, Ren nggak bisa begini, you balik ke dakwah, kamu balik ke masjid, coba jalan itu ya. Januari 2019 akhirnya alhamdulillah, ini termasuk karir yang nggak goyang-goyang, saya cukup jalani panjang ya. Ya sampai hari ini Februari 2022 nggak ada kepikiran sih mau goyang-goyang lagi. Sebetulnya banyak orang yang ini saya lihat dari pandangan orang saja ya. Jadi sebetulnya SSN 2017 ya, Serikat Saudagar Nusantara 2017. Waktu itu 2012 itu punya komunitas Muda Mulia. Itu awalnya majelis taklim namanya Darus Syabab. Setiap Rabu malam di Bandung tuh Bagus Ismail. Begitu jadi 40 orang saya tuh nggak sabar. Nggak bisa nih begini nih. Kita cuma taklim ini terlalu apa ya, kalau bahasa orang tuh terlalu hijau, terlalu kanan gitu. Akhirnya kita buat Muda Mulia yang ngepop gitu. Kita buat trainingnya. Kebetulan Pak Jamil kan punya Sukses Mulia kan. Saya bikin Muda Mulia itu 800 orang, hype gitu ya. Dan akhirnya nggak berjalan juga itu Muda Mulia secara bisnis model. Saya harus tutup juga si Muda Mulia itu. Nah, berlanjut lagi waktu di Bogor, saya punya majelis di Baitus Salam setiap Selasa malam. Itu anak muda juga. Tapi saat ini kita nggak bisa nih ngajak teman-teman untuk ngaji di Baitus Salam di masjid. Saya gitu juga, berulang lagi nih pikiran. Akhirnya saya ngajar mentoring di setiap Senin pagi jam 10. Saya tuh mengawali nge-coaching teman-teman UMKM gratis di Forestry Bogor. Laila Bogor Berdaya, Randy Saputra ngajar tiap Senin. Dari 40 orang, 60 orang. Lama-lama satu Forestry itu 250 orang. Orang dari mana-mana datang. Jadi kegiatan yang hype, lama-lama kumpul 1000 orang di mall gitu ya. Kita sewa venue setiap Senin tuh. Saya ngajar, terus kemudian bangun undangan untuk para tokoh gitu ya yang mau ngajar entrepreneur di hari Senin itu. Lama-lama dia jadi gerakan kota berdaya di kota-kota yang ada Balikpapan Berdaya, ada Tangerang Berdaya, ada Kota Berdaya. Waktu itu kan lagi heboh banget ya. Sampai akhirnya ya 2017 itu di tengah mungkin eventnya juga secara finansial juga nggak gitu bagus penyelenggaraannya, tapi yang saya lihat 10.000 orang gather dari mana-mana, dari kalau dikatakan itu pinnacle puncak tanda petik social influence-nya itu di situ sebetulnya.
Bahkan di tengah kondisi finansial eventnya itu nggak begitu bagus, 2018 itu dukungan itu masih trust dan dukungan arus kepada Serikat Saudagar Nusantara itu masih kencang gitu. After 2017 itu kita kumpul-kumpul bareng. Tapi ya kesadaran yang saya sadari adalah memang kita nggak bisa bangun gerakan itu fokusnya pada rame-rame dan besar gitu. Dan itu nggak konversi gitu. Artinya kita harus mikirin konversinya. Nah itu yang kemudian yang saya lihat di infak beras misalnya kayak Lukmanul Hakim, dia kan small entity, nggak rame-rame, nggak heboh-heboh, tapi ajak menetes gitu. Jadi dia membesar itu betul-betul secara organik gitu, bukan tiba-tiba gede, heboh, lalu kemudian nggak jadi apa-apa. Itu sih kesadarannya. Jadi kalau ditanya apa sih sebetulnya puncaknya, saya juga bingung ya, karena saya tuh ngerasa nggak berprestasi juga di kehidupan ini, biasa-biasa aja gitu loh. Dikatakan waktu saya jadi CEO juga Keke juga biasa-biasa aja, walaupun banyak orang yang ngomong ya Keke mulai naik di nasional setelah saya pegang, tapi saya juga nggak bisa GR gitu ya. Secara produksi juga saya nggak bisa up, lalu juga menurut saya nggak ada terobosannya gimana-gimana waktu saya pegang Keke. Waktu di Muda Mulia apalagi, saya masih muda. Paling ya orang taunya, dan memang sekarang pun di tanda petik itu mau saya buang dari diri saya, maksudnya bukan buang ya, udah deh nggak usah diinget-inget lagi, bisa nggak gitu-gitu ya. Itu teman-teman tuh SSN. Silakan Bapak Ibu langsung ke area pelataran depan, nikmati sarapan pagi yang sudah kami. Sebetulnya sih segmen yang diambil itu sih sebetulnya bukan berkaboks ya. Berkaboks itu amal sosialnya yang kelihatan. Tapi sebetulnya segmen yang saya ambil sebetulnya masjid. Jadi Nun Sewu. Beberapa teman-teman yang balik ke dakwah itu kan ada memilih beberapa pendekatan uslub. Ada yang mereka pakai, nggak bisa kita pungkiri, mereka pakai misalnya entitas yayasan dakwah. Yayasan dakwah bukan masjid, bukan apa, tapi betul-betul entity yayasan dakwah. Mereka bergerak di situ. Ada yang pakai entity, suka nggak suka mereka bergabung dalam harokah dakwah misalnya. Baik itu yang transnasional maupun yang nasional. Lalu kemudian mereka juga misalnya partai politik misalnya gitu kan. Ada yang begitu mendefinisikan balik ke dakwahnya adalah partai politik. Nah saya sebetulnya itu memilih masjid sebagai kendaraan perjuangannya. Karena kenapa memilih masjid? Karena Rasulullah itu pertama kali bangun tanda petik ekosistem di Madinah, yang beliau bangun pertama adalah Masjid Quba. Habis itu platform untuk membangun masyarakatnya adalah Masjid Nabawi itu. Masjid yang Rasulullah bangun. Jadi platformnya itu. Nah kenapa kemudian muncul berkah box ini? Ini yang sebetulnya menurut saya hilang dari umat ini. Jadi umat ini kebiasaan ngumpul rame, tapi dia nggak konversi jadi amal soleh. Nah maka dari itu guru kami itu betul-betul, Ren, kalau misalnya kamu gerak di dakwah lagi nih, Nun Sewu Mas ya, dulu tuh saya berpikir dakwah tuh juga sama lah. Ini saya, berat sebetulnya ngomong, pengakuan dosa ya. Kalau saya berpikir Randy Saputra berkarir itu mikirnya kayak ustadz-ustadz dulu gitu loh, punya jamaah banyak, terus misalnya famous gitu kan. Setelah itu diundang-undang orang, lalu kemudian punya basis sosial yang luas, masuk TV. Makanya kan saya masuk Transvision dengan program Semangat Langit itu kan nawar-nawarin program yang awalnya saya tawarkan ke Net TV, Mas Wisnu Tama, lalu kemudian mungkin waktu itu belum cocok sama Net TV, saya kasih ke Trans nggak cocok, akhirnya ke kabel TV-nya, namanya Transvision di channel Hasanah. Itu Semangat Langit, nggak pakai kopiah, pakai jas kan, Anda lihat ya, pakai gaya-gaya gitulah gitu ya, jadi motivational Islamik gitu. Tapi kemudian setelah ketemu Kiai Lukman dan melihat infak beras ya, di situ kemudian ini harus konversi jadi amal soleh gitu loh, bahwa gerakan dakwah itu adalah gerakan yang harus terasa di masyarakat. Dan saya sama Kiai Lukman sepakat ini harus dari jalur perut. Kiai Lukman dengan berasnya gitu, artinya distribusi kering, bahan makanan pokok. Maka waktu itu saya melihat kita coba penetrasi di makanan jadi yang setiap hari. Jadi waktu itu langkahnya di situ. Nah kebetulan sama Kak Ana waktu itu, sama Kak Nirwana Tawil di Jogja itu kami dakwah ke masjidan. Ya di pertengahan 2019 lah, kita sering dorong untuk masjid itu makan-makan, karena waktu itu kami melakukan sebuah studi. Kebetulan kami pernah diamanahi di Masjid Suciati Saliman Jalan Gito Gati itu, dari 50 jamaah itu jadi 600. Maka kami keliling di Jogja itu ingin encourage teman-teman di masjid Jogja itu untuk ayo bikin makanan, ayo bikin dapur gitu loh. Karena waktu itu kan di Masjid Suciati Saliman Ibu Suciati punya catering, jadi kita belanja internal ke catering beliau, jadi rame gitu loh, makanan itu bisa ke support. Kita dorong tuh masjid-masjid di Jogja, ayo, tapi uang kas itu susah banget gitu loh. Kasihan juga kan, bahwa masjid ini kan juga nggak enak sama masyarakat kalau uangnya untuk makan apa gitu, pandangan masyarakat itu gimana. Akhirnya saya sama Kak Ana bilang udah deh kita sediain dari 165 box nasi di November 2019 ya, sampai hari ini kalau bisa ada hitungannya mungkin sudah sekitar 1,7 juta porsi, 1,8 juta porsi ya kisaran dari November 2019, 17-18 miliar, ngumpulin 10.000, 20.000
Itu di luar wakaf yang ada. Terus saya itu Berkah Box mengalir di situ gitu loh. Jadi akhirnya kita punya 3 pos fundraising sekarang, pos akad makan, Yayasan Berkah Makan Berbagi, pos wakaf, Yayasan Berkah Bangun Umat, sama infak layanan dakwah masjid ini. Dan akhirnya jadi masjid ini gitu. Ya, awalnya konsep Berkah Box ini kita nyuplai nasi box setiap zuhur. Tanda petik kita nge-marketingin masjid lah. Jadi malah hadir itu nggak Jumat, Mas. Ya, waktu itu bahkan kita juga menyadari kan di Jumat itu ada Ustadz Andre Raditya dengan si Jumnya, ya, nasi Jumatnya. Jadi kita malah penetrasi itu Senin sampai Kamis, tapi di waktu zuhur. Karena kalau Jumat kan selain kita menganggap itu sudah brand kuatnya filantropik dari Mas Andre, Ustadz Andre, ya kita berbagi ruang gitu. Kita ngerjain yang belum dikerjain nih, yang belum dikerjain di Senin sampai Kamis. Karena traffic masjid juga kan hilang tuh di Senin sampai Kamis kan, terutama zuhur. Jadi kita drop nasi di masjid-masjid setiap Senin sampai Kamis. Unik banget, pakai Gojek terus kita kirim. Jadi akad kita kumpulin Rp10.000 di Sleman itu, terus kemudian kita supply. Nah itu terjadi inklinasi yang luar biasa waktu pandemi. Jadi kita dari 165 box sehari, 500, akhirnya jadi 1000 box sehari, terus jadi 1100, 1200. Lama-lama waktu saya nyampe ke Balikpapan itu udah bisa 3000 box sehari gitu, bisa belasan ribu dulu itu ya, karena cuma itu yang kita fokuskan dulu. Februari buka dapur 2 di Balikpapan, maka kami buka dapur di Balikpapan, pecahlah pandemi. Nah begitu pecahlah pandemi, terkuncilah kami di Balikpapan tuh sama Kak Ana, pendiri Berkah Box juga terkunci, dan akhirnya memutuskan untuk bangun masjid. Kalau bangun masjid itu sebetulnya adalah yaitu tadi, karena memang aslinya dakwah kami ke masjid, dan jadi bukan gini loh, bikin Berkah Box lalu kemudian dapat wangsit masjid, no. Jadi sebetulnya kami itu gerakan masjid at the beginning. Tapi kemudian karena sumber daya terbatas, jadi kita amal sosial dulu. Ini mirip sama teman-teman misalnya kayak Syahid Kurir Langit di Baru ya. Dia gerakan sosial dulu Kurir Langit, baru kemudian 2016 taksis mendirikan masjidnya. Jadi ya masjid itu kita baru beroperasi ya selama 2021 ini. Jadilah dia platform masjid yang kemudian bukan bicara makan lagi, tapi bicara bagaimana masjid beroperasi seluruhnya. Jadi ada taklimnya, ada pondok tahfidznya, ada layanan masyarakat, ada bagi sembakonya, ada nyantuni fakir miskin, bahkan dalam beberapa waktu ini mau ada tanda petik seperti rumah berkah sehat ya, klinik, tapi ya di bawahnya klinik lah untuk kemudian melayani kesehatannya umat, supaya kemudian kita nggak nunggu masjid permanennya jadi, ya pakai GRC dulu gitu ya, pakai masjid sementara dulu yang teman-teman hadir saat ini gitu. Di Jogja itu kan kita mendistribusikan ke masjid-masjid, sebetulnya kita cuma meluaskan ruang pelayanan saja. Jadi ke Balikpapan, karena seorang Balikpapan, karena juga banyak punya platform teman-teman di Balikpapan, ayo kita buka di Balikpapan nih, kampung sendiri nih. Ya sama sebetulnya gerakannya kayak di Jogja, kita nyuplai ke masjid-masjid. Jadi hanya bikin dapur umum saja. Jadi hanya bikin dapur untuk memproduksi nasi box, kita supply ke masjid-masjid itu. Begitu doang sebetulnya. Sesimpel itu gitu loh. Nah tapi kemudian kan nasihat dari Kiai Lukman kan jangan cuma kita kemudian bagi tapi nggak ada yang dibangun secara peradaban gitu. Nggak ada yang dibangun dari segi titik masyarakatnya. Harus bangun masjid, karena tidak ada bisa menggerakkan peradaban itu dari amal sosial saja. Makanya dibangunlah Masjid Berkah Box ini, yang seperti teman-teman lihat tadi malam kan, ada masyarakat yang terhimpun, ada masyarakat yang diasuh secara terus-menerus, ada ibu-ibu yang kemudian gather dan engage sama masjid, ada perubahan perilaku masyarakat yang direncanakan. Ya memang akhirnya saya punya mimpi ya harus memang dari masjid gitu loh. Di Indonesia ini kan ada 1 juta titik masjid. Sebetulnya hitungan saya nggak usah 1 jutanya beres gitu, cukup sebetulnya hitungan saya 100.000. Kelurahan dan desa di Indonesia itu ada 82.000 Mas. Jadi kalau ada 100.000 masjid insyaf mengasuh masyarakat, itu udah 1 masjid, kalau 1 kelurahan, 1 desa udah beres. Makanya ini kan 63 RT di Kelurahan Karangjoang, kita baru penetrate sekarang 5 RT. Dari 3 RT, 5 RT, targetnya sih kalau masjid permanen udah jadi, fokus di Kelurahan Karangjoang aja. Kita pastikan di 1 kelurahan ini nggak ada yang lapar, nggak ada yang putus sekolah, nggak ada yang kesulitan. Itu udah bisa diduplikasi sama teman-teman lain. Harapan kita gitu, social engineering-nya nanti ke situ. Saya coba jawab ini secara teknis ya. Gerakan amal sosial itu kan ngumpulin dana, lalu kemudian direalisasikan. Gitu. Kalau kita cuma mengumpulkan dana, realisasikan, Anda coba lihat gerakan-gerakan misalnya yang kemudian ngumpulin dana, merealisasikan. Bagi saya tidak ada yang kemudian punya pencapaian yang sophisticated dan dahsyat gitu ketika dia tidak berwujud masjid.
Mungkin kalau ngelihat berkah box susah menjawabnya, saya izin kita bicarain gerakan lain saja misalnya, seperti infak beras. Kalau Anda lihat infak beras, itu bendera yang dikibarkan di atas Masjid Kapal Munzalan, sadar nggak? Ya kan yang besarnya adalah, coba lihat, di mobil, di poster adalah Masjid Kapal Munzalan. Yang punya amal sosial infak beras. Jadi infak beras di bawah masjid. Tapi lihat growth-nya. Mereka menurut saya adalah filantropi yang secara teknis ini, manajemennya itu kalau kata Ki Lukman ini manajemen tak tahu ya. Maksudnya manajemen tahu tuh, saya nggak tahu kok tiba-tiba gede kayak gini katanya kayak gitu. Ada 850 ton aset wakaf mungkin mau ratusan miliar, lalu kemudian mobil hampir 100 unit, kantor cabang representatif sih sekian puluh, tapi gerakan ada di 100 kota lebih, dan itu apa ya, tiba-tiba orang hadir, orang mendukung gitu. Dan menurut saya itu karena keberkahan masjid. Karena Rasulullah waktu ke Madinah kan nggak bangun gerakan, misalnya gerakan ngasih makan atau misalnya sufah musman atau apa, nggak ada kan. Rasulullah bangun masjidnya gitu. Nah di masjid itu semua layanan dilakukan, ada amal pendidikan, Rasulullah ngaji setiap duha, artinya isi kepala dan jiwa itu diisi. Ada ngasih makannya, santunannya. Di ahlus sufah itu, ahlus sufah ada orang-orang secara ekonomi lemah itu, kemudian diasuh Rasulullah di Masjid Nabawi itu. Ada gerakan pasarnya, nanti sekitar 5-6 Hijriah itu kemudian lahir pasar Manakhoh di samping Masjid Nabawi, yang awalnya kaum muslimin itu dagang di pasar-pasar Yahudi, Bani Koinuko, Bani Nadir, akhirnya punya pasar sendiri namanya pasar Manakhoh, pasar wakaf, yang kemudian di situ tidak boleh ada pungutan, tidak boleh ada sewa, setiap orang bisa jualan, bla 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 bla. Rasulullah bangun. Motherboard awal initiate-nya adalah masjid. Dia harus disujudin dulu, sujud sama Allah dulu. Dan logikanya gini, semuanya mesti dimulai dari sujud kepada Allah karena kita hamba. Jadi gerakan itu dimulai dari sujud kepada Allah, tempat sujudnya namanya masjid, baru setelah itu dia bisa mendapatkan keberkahan. Al-Isra ayat 1. Barakna haulahu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Artinya diberkahi dan banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya dimulai dari masjid. Makanya berkah box itu walaupun bisa sangat menikmati, itu Masya Allah Mas, kita itu bisa 200 jutaan sepekan. Itu udah mau 1M sebulan. Maksudnya kalau mau menikmati tanda petik sebagai gerakan yang memutar ekonomi gitu, lalu kemudian turunan vendor-vendor yang mendapatkan benefit ekonomi otomatis, ya kita ngurusin bagi nasi box aja gitu, nggak usah ngurusin masjid. Bikin masjid ini beresiko karena kan donatur terpecah fokusnya. Dari yang ada infak nasi, terus wakaf masjid. Tapi kalau kita cuma bagi nasi, dapur bisa tutup, sekre bisa tutup, posko bisa tutup, ormas bisa dibubarkan, yayasan bisa bangkrut. Apa yang nggak pernah tutup? Masjid. Hanya masjid yang eksistensinya dijaga Allah karena ini rumah Allah. Anyway begitu. Sekarang kita fokus lauk untuk santri ya. Jadi fokus untuk lauk untuk santri ini kita lagi diproduksi itu di 8.000 sampai 9.000. Donasi yang didapat tuh 100 juta sampai 110 juta, itu sekitar 10 ribuan porsi, 11 ribuan porsi setiap pekan. Untuk donasinya kita realisasi 8.000 9.000 karena kita juga harus nabung untuk kegiatan insidental kayak berkah box dukung bahagia camp. Nah, itu kan kita harus punya saldo yang cukup juga untuk operasional event-event insidental. Tapi anyway, kenapa kemudian berkah box itu dari 200 jutaan itu kemudian hampir turun, hampir setengah, itu salah satunya adalah karena kita mulai rapi-rapi sebetulnya. Kita pakai single account, kita paksa semuanya ke satu single account Bank Syariah Indonesia. Jadi kalau dulu kan ada Mandiri, ada BCA, ada apa, kita nggak mau lagi begitu supaya kemudahan audit. Jadi kita dedicated satu single account saja, dan itu membuat beberapa orang kan, oh beda rekening gitu-gitu, nggak nyaman lagi, kecuali mereka yang mungkin anyway misalnya pakai Flip atau pakai QRS yang udah teredukasi, itu enak. Anyway gitu sih. Jadi sekarang akad infak makannya segitu, 8.000 sampai 9.000 porsi. Cuma nggak ngasih ke masjid lagi, tapi ngasih ke pondok-pondok. Karena pondok-pondok yang udah dikirim beras di infak beras itu akhirnya kita temenin lauknya. Nah, ini kita lagi coba risetnya di Balikpapan. Nah, sebetulnya gerakan berkah box sekarang ini lebih energinya dan fokusnya lagi lebih untuk beresin masjid permanennya. Jadi ini kan masjid sementara. Nah, kita lagi energi beresin masjid permanennya dan nguatin infak layanan dakwah untuk kegiatan-kegiatan ini. Kan kalau berkah box yang awal kan akadnya untuk makan. Kalau ini kan untuk pelayanan masyarakat. Jadi lagi gede ini gitu sih. Salah satu yang kira-kira susah dicari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Ya sebetulnya kan Berkah Box itu emerging pada awalnya dia menyuplai masjid di satu titik, netes di satu titik. Kita berharap masyarakat duafa di sekitar situ mau ke masjid. Dengan adanya si Berkah Box itu ya memang alhamdulillah teman-teman yang kemudian butuh jadi ke masjid, jadi sholat, jadi apa gitu. Karena kemudian ada nasi boxnya di situ ya, seru. Tapi yang kita lihat juga, kita kan nitip di masjid ini ketakmiran orang lain ya. Ada variabel yang nggak bisa kita pegang. Gimana kemudian nasi box kita kemudian di treatment dan seterusnya. Akhirnya direktur Kak Nirwana Tawil memutuskan untuk membangun lagi yang independen namanya Yayasan Balai Saji Indonesia, dan kemudian Berkah Box ini kita putuskan diarahkan ke Lauk Santri. Nah di Lauk Santri itu sekarang kita masuk ke segmen yang sebetulnya diurusin oleh Kiai Lukman. Kan Kiai Lukman dengan gerakan infak berasnya kan mempenetrasi nyuplai beras ke pondok-pondok. Nah sekarang kami lagi betul-betul nantinya ke depannya, ini memang belum digas secara sosialisasi, itu Berkah Box itu menyuplai lauk santri. Jadi berasnya udah kayak Lukman, nah lauk santrinya datang tiap hari. Salah satu pondok Darul Hufaz yang kita datangi di Karyangau, itu Masya Allah 36 santri yatim duafa, mereka nggak ber-SPP, berasnya dari Kiai Lukman, pengajarnya udah relawan, lauknya dari kami, proteinnya. Jadi kata Ustadz itu Masya Allah, operasional yang besar dari pondok itu sebetulnya bukan orang-orang yang minta gaji besar segalanya, mereka betul-betul khidmat pada Al-Quran. Yang penting tanda petik bisa makan, bisa hidup. Yang besar sebetulnya operating itu dimakan santri itu, berasnya, proteinnya. Dan dengan adanya lauk Berkah Box itu otomatis juga sangat membantu kan. Jadi tentu santri dari segi gizi ada proteinnya. Kadang yang kita sedih andai kata mereka pun ada beras gitu ya, tapi kemudian untuk nambah ke lauk itu kan mereka harus beli lagi kan. Dan protein itu kan ya nutrisi otak dan segala macam. Nah salah satu yang Ustadz itu sampaikan, memang setelah kemudian berasnya ada dari Kiai Lukman, lalu lauknya juga dari Berkah Box hadir, akhirnya dana cash yang mereka punya mereka bisa untuk pengembangan. Mereka bisa hire tenaga pengajar misalnya yang lebih dedicated, mereka bisa hire tenaga admin, dan mereka bisa menggeser dana mereka itu ke perbaikan infrastruktur seperti WC, nambah kelas, nambah ini. Itu yang kemudian kita pengen rekayasa ke pondok-pondok gitu yang ada. Kita sering lihat pondok pesantren berbayar sangat banyak yang organik gitu. Ustadznya dengan ketulusan, nggak tega ngelihat anak-anak nggak belajar Quran dikumpulin di ruang tamu, dikumpulin di rumahnya kontrakan, nggak ada SPP-nya, dan itu happening tuh. Di Balikpapan juga cukup banyak populasi pondok-pondok yang tidak berbayar begitu. Ya sebetulnya kalau kita memberi makan tuh banyak banget ya. Di surah Al-Insan itu belasan ayat bicara tentang memberi makan. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku sebetulnya memberi makan kepada kalian hanya berharap wajah Allah, dan seterusnya. Di hadis-hadis Rasulullah, afsus salam it'amul ji'an. Kalau kamu tebarkan salam it'amul ji'an, kamu bisa masuk surga dari pintu mana saja. Saya sih sebetulnya nggak terlalu ingin bicara fadilah ya. Saya sebetulnya ingin bicara pada kaidah fundamental bahwa ngasih makan itu wujud keimanan. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Apakah kau pernah melihat yang mendustakan agama? Kan mendustakan agama ini artinya mendustakan iman kan. Imannya nggak bekerja dengan sempurna. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang nggak peduli sama anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan yang nggak pernah dorong orang untuk ngajak ngasih makan fakir miskin. Bahkan Rasulullah menyampaikan tidak beriman, ya ma'ama Nabi, tidak beriman kepadaku yang bisa tidur di sebuah malam dalam keadaan kenyang sementara saudaranya tuh jarihil ja'i, jadi perutnya kosong, sementara tetangganya perutnya kosong, dia bisa tidur nyenyak dalam keadaan kenyang padahal dia tahu tetangganya lapar. Tidak beriman kepadaku, kata Rasulullah. Nggak main-main gitu loh. Saya tuh dalam kondisi bangun gerakan ini tuh ya sangatlah berharap fadilah Allah tuh ya, pastilah berharap pahala Allah, bukakan pintu surga, ngasih makan orang dapat doa. Apalagi kita ngasih makan santri kan dia jadi darah, jadi daging. Berarti yang dia baca Quran, maka setiap dia merojaah, setiap dia ngaji kan kita dapat wakaf. Ya, wakaf darah sebetulnya makan itu. Ya ini juga lah, kadang-kadang orang tuh mikir ngasih makan tuh kan habis, nggak kayak bangun gedung, nggak kayak bangun beton. Kalau beton kan, kalau keramik kan dipakai selama-lamanya, pahalanya mengalir terus-menerus. Ngasih makan tuh kan jadi darah, jadi daging loh. Jadi otaknya santri gitu loh. Maka kalau dia besar dengan otaknya, dengan dagingnya itu ya terus-terusan kita dapat pahala yang sama. Mandala ala khairin falahu mitlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan saja, baginya pahala yang sama. Apalagi menjadi sebab kebaikan, menjadi sebab santri jadi sehat, menjadi sebab ustadz-ustadz jadi lebih percaya diri lagi membangun pondok. Kan sekarang ustadz tuh percaya diri banget. Oke, gampang kita bangun pondok, berasnya kayak Lukman, lauknya Randy.
Udah kita jalan gitu ya. Ya kasarnya begitu gitu loh. Bahkan kalau di Kalimantan Timur ini ada gerakan amal soleh gas. Jadi ada yang nyuplai gas, ada yang nyuplai token listrik. Dahsyat Mas. Jadi udah jelas lah itu fadilah yang ditanyakan. Tapi kalau saya boleh ngirim pesan di di platform ini kepada teman-teman halayak luas, ngasih makan itu perkara iman. Itu yang kadang-kadang kita nggak sadar. Banyak masjid merasa bahwa hadza laisa min amri. Kalau saya ngomong, ayo Pak bagi-bagi makan, loh emang orang lapar urusan masjid katanya gitu. Lah itu surah Al-Ma'un itu apa Pak? Bukti bahwa ekosistem kaum mukminin itu sehat adalah nggak ada kelaparan di ekosistem itu. Coba lihat Rasulullah begitu datang ke Nabawi kan. Kata Rasulullah kepada Ansor, wahai Ansor, kalian yang makan untuk porsi berempat, ajaklah yang kelima. Yang keenam, ajaklah yang ketujuh. Wahai Ansor, kalau kamu panen kurma, gantungkanlah kurma-kurma di tiang-tiang Masjidil Haram. Supaya kalau ada saudaramu lapar, tinggal petik, tinggal ambil, tinggal makan. Rasulullah yang pertama kali fikirkan itu perut. Dan perut ini, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau perutnya sudah tercukupi, baru jiwanya itu tenang. Maka kalau ada yang bilang juga, ngapain sih dakwah dengan kasih makan, kasih makan. Hawariyun aja minta makanan loh. 12 murid terbaik Nabi Isa. Di surah Al-Ma'idah itu, wa idh qalal hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuk. Apakah Rabbmu bisa menurunkan ma'idatan minas sama, ayyunazila alaina ma'idatan minas sama, menurunkan makanan dari langit. Kalimatnya kayaknya nggak sopan. Hal yastati'u rabbuk, wahai Nabi Isa, bisa nggak Rabbmu ayyunazila alaina ma'idatan minas sama, menurunkan makanan dari langit. Sampai-sampai Nabi Isa tuh mengatakan qala ittaqullah, qala taqullah, bertakwalah kepada Allah in kuntum mu'minin. Rahasianya di surah Al-Maidah surah 5 ayat 113. Akhirnya Hawariyun mengatakan qala nuridu an na'kula minha. Aku tuh pengen makan ma'idatan minas sama itu, litat ma'inna qulubuna, supaya hati kami itu tenang. Wa na'lama an qad sadaqtana, supaya kami bisa membenarkan dakwahmu, wa nakuna minasyahidin. Jadi gini loh Mas, dakwah naratif itu, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, Islam adalah ukhuwah, Islam adalah kasih sayang. Tapi yang dengar taklim datang lapar, dia pulang lapar lagi. Kebayang maksudnya? Ini Ustaznya ngomongnya kok nggak pas ya katanya gitu. Mana buktinya gitu loh. Maka kalau orang datang ke Berkah Box, sholat ya keluar, maghrib udah ada soto Banjar, ada makanan, ya seperti yang Kang Mas lihat sendiri gitu. Ibu-ibu taklim pagi, pulang bawa sayur. Teman-teman yang kemudian bangun pondok, ya setelah dia bangun pondok, dia dapat lauk. Artinya, oh bener nih, saya berjuang untuk Quran, Allah cukupkan saya. Kan ayatnya jadi hidup, bener gak? Maka sekarang kalau dakwah cuma naratif dan nggak konkret, itu memang acceptance dan acceptability masyarakat itu yang kemudian yang sekarang itu jadi masalah gitu loh. Kenapa menurut saya saf tidak bertambah? Karena memang kalau kita dakwahnya naratif dan ceramah saja ya sudah ke tier 1 tier 2 kalau bahasa saya gitu ya. Ke orang-orang memang udah punya modal untuk soleh gitu. Tapi kalau kita mau masuk ke tier 3 lapis 3 umat yang swing voters dan dia bergerak sesuai benefit gitu. Ini maksudnya ada manfaat nggak di sini? Oh ada makanan rame gitu. Ya memang kita harus pakai makanan gitu sih kurang lebih. Kalau sekarang masjid ini kasnya harus fundraising harus diakatkan 2 hal, karena ada akad yang sifatnya wakful, akadnya wakaf. Dalam Islam itu ada 3 type dari penghimpunan dana. Pertama adalah zakat. Ya, zakat ini penghimpunan wajib. Lalu yang kedua adalah infak sedekah yang sifatnya dia umum. Nanti tergantung akadnya apa, apakah akadnya terbuka apa tertutup. Yang ketiga adalah wakaf. Jadi untuk Masjid Berkah Box, kami bangun pos wakaf namanya Yayasan Berkah Bangun Umat. Uang yang terkumpul di situ hanya boleh digunakan untuk 3. Beli lahan, bangun bangunan, building, dan yang ketiga adalah equipment. Kayak misalnya kamera, tripod, meja, sofa, ini wakful, wakaf. Karena dia bisa dipakai jangka panjang. Dia bukan habis. Nah, operasional yang habis, gaji ustadz, ujroh ya kita nyebutnya, ihsan ustadz, lalu kemudian para pengajar di sini, lalu kemudian amal sosial di masyarakat seperti sembako, pasar ahad gratis, lalu seperti kita memuliakan tamu, transport dan lain sebagainya, itu namanya di infak layanan dakwah. Nah, jadi ini yang dipakai habis, infak layanan dakwah, dan ini adalah wakafnya. Sekarang memang 2 pos ini yang lagi kita kasih perhatian, karena gini, kalau Berkah Box itu seminggu udah 110-120 juta. Udah, sekarang maintain segitu dulu aja, nggak usah di scale up gimana-gimana gitu loh. Kita tuh mikirnya gini juga, kalau ini kemudian di scale up, nanti infrastrukturnya nggak cukup, nanti repot juga. Kan target masjid permanen ini kan dengan dapur permanen juga, capacity masak 10.000 sehari. Kalau sekarang paling capacity masaknya 2.000-3.000-an lah di yang sekarang ada ya, semi permanen.
Nah kita nanti kalau mau bangun tuh bisa 10.000, 15.000. Dapurnya memang dapur dedicated gitu. Terus kayak misalnya aja kayak Mas tadi pagi lihat masjid, visit masjid, bikers udah keluar kan Mas sholatnya. Jadi kami tuh kita selesaikan dulu deh masjid permanennya, optimasi dulu di infak layanannya, baru nanti kalau udah kelar ini anggap aja 2 pos ini sudah mulai stabil dan tegak, kita mau ngegas yang berkah box ya. Seperti infak beras lah. Mudah-mudahan bisa ngikutin kayak Lukman ada di 100 kota. Pokoknya di mana ada infak beras masuk pondok kita lauknya gitu. Gitu sih. Iya, jadi sebetulnya Masjid Berkah Box sekarang itu punya pendekatan approachment di masyarakat tuh namanya in out. Jadi in out itu bahwa Berkah Box punya program ke dalam. Ada santri yang tinggal di sini, ada santri khidmat, ada santri mukim, ada pondok berkah Quran. Jadi kita mendevelop juga tanda petik santri internal, tapi di saat yang sama kita juga kemudian mendevelop sentuhan pada masyarakat yang sangat agresif. Kalau ditanya kenapa kami tanda petik harus investasi infak ke Masjid Berkah Box? Karena mungkin kami satu-satunya masjid yang mudah-mudahan sangat agresif ke masyarakat. Misalnya contoh gini, kita eksekusi lahan wakaf, kita jadikan lapangan badminton dan voli. Setiap yang latihan warga boleh pakai kapan saja, itu kita supply makanannya, kita supply juga air minumnya, dan itu nggak dari akad Berkah Box yang untuk kelompok santri, karena dia beda akad, itu infak layanan dakwah. RT di sini oleh Kak Nirwana Tawil sebagai Direktur Masjid Berkah Box, itu di tanda petik tunjangannya, ada tunjangannya. Jadi masyarakat kemudian di sini yang kemudian duafa setiap pekan itu diantar sembako, namanya Berkah Sembako Jumat. Itu diantar sembako ke mereka. Jadi tanda petik ngopeninya itu bukan Ramadan setahun sekali gitu. Ngopeninya itu setiap pekan. Setiap Ahad ada pasar Ahad gratis. Dan untuk masyarakat setiap Ahad, Senin, Selasa malam nanti teman-teman bisa lihat Bada Isya ada KBBQ, kelompok belajar baca Quran untuk ibu-ibu gratis. Jadi kami termasuk masjid yang sangat agresif untuk ngurusin masyarakat gitu. Dan kalau misalnya Mas lihat tadi ada program visit masjid yang dari Palopo datang, dari Tangerang datang, dari mana-mana datang, memang anggap aja beginilah, kalau infak ke Masjid Berkah Box itu mesinnya jalan, jadi inspirasi nasional. Nah antum tuh lagi investasi ke motornya, kurang lebih begitu. Karena yang belajar banyak kan ke sini. Nah, itu juga termasuk yang menurut saya desain juga. Jadi kalau kami itu nggak gini Mas, kan ada yang nanti kita akan buka cabang, akan ada Masjid Berkah Box kota ini gini. Kalau desain thinking dari Berkah Box itu nggak gitu. Desain thinking dari Berkah Box kami cukup di Balikpapan, yang nanti meluas mungkin gerakan Berkah Box lauk-lauknya itu tadi ya, di tiap-tiap dapur umum. Tapi kami nggak cabang-cabang masjid kita nggak punya visi ke situ. Saya lebih punya visi teman-teman belajar, ayo bikin dengan nama sendiri, ayo bikin dengan entity sendiri, ayo bikin dengan manajemen sendiri. Itu yang lebih nyaman nantinya ke depannya gitu sih. Saya coba bahas di sini singkat saja. Bagi saya lapisan masyarakat, lapisan objek dakwah itu ada 5. Lapis pertama, tier 1, ring 1 adalah muharrikah wal mujahid, ada dai-daiyah itu orang-orang yang udah siap pokoknya siap berjuang untuk dakwah lah, lahir batin. Nah, ini ada tiernya, tier 1. Dan pengelolaan pendekatan dakwah pada tier 1 ini juga Masya Allah unik gitu ya. Jadi kajiannya, materinya ya, kalau materi ringan-ringan nih nggak makan nih teman-teman tier 1 ini. Tier 2 adalah muslim yang udah loyal ke masjid, dia udah pro ke masjid, dia udah datang ke masjid membersamai dakwah, tapi dia nggak mau gerak, donasi sekali-sekali, jadi relawan sekali-sekali. Konsepnya yang penting aku baik katanya gitu. Yang penting aku udah baik. Ayo bro, gerak berjuang. Nggak dulu, tapi aku sholat, tapi aku baik. Ini tier 2 yang biasanya jadi objek majelis taklim gitu-gitu. Ini tier 1, tier 2. Dan menurut saya diimani aja dulu lah ya, maksudnya dipercaya dulu ya, hitungan saya ini cuma 15%-an dua ini 15-20%-an dari tubuh kaum muslimin yang besar. Padatnya dan majoritinya di tier 3, yaitu kaum muslimin yang kadang ke masjid, kadang enggak, kadang pro dakwah, kadang enggak, kadang pro sama, tergantung mana benefitnya. Ada kupon kurban rame, ada bagi sembako rame gitu. Ini tier 3, ada manfaat baru dia dekat. Tier 4 yang anti sama dakwah, anti sama Islam tapi nggak memerangi. Tier 5 yang memerangi. Kalau bahasanya kita mau ngajak sebetulnya, kalau kita fokus pada tier 1, tier 2 itu bukan ngajak sebetulnya, itu customer engagement. Artinya menjaga jamaah yang udah ada. Ini namanya jamaah relation. Tapi kalau Anda mau ngajak, Anda harus fokus sama tier 3, tier 4 ini yang ada di luar.
gitu loh. Makanya Masjid Berkah Box memutuskan programnya itu lintas tier. Ada tier satunya kajian internal. Saya punya kajian pengasuhan di sini santri khidmat. Lain bahasanya. Nah, ada juga yang 3-4 ini gitu loh. Ada tier 2 mulai taklim Rabu malam, ada yang tier 3-4. Kami jalan silaturahim ke kafe-kafe termasuk teman-teman bikers kan. Udah kamu nggak usah cari camping di mana-mana, camping aja di sini boleh kok. Dia masih genjreng-genjreng, nggak boleh kok. Dia udah nggak mau, pakai aja lahan masjid. Ya seperti itu. Kita pengen ngajak tier 3-4. Dia nggak mau ke masjid tapi masjid bagi sayur dia mau datang. Dia nggak mau ke masjid tapi masjid bagi sembako dia mau datang. Ya udah. Setelah itu konversi. Jadi kalau ke Ana itu bagi sembako, bagi sayur, konversinya ke KBBQ. Ayo Bu ngaji setiap Ahad, Senin, Selasa malam tuh jadi grup. Nanti malam ngeliat ya ada 3-4 lingkar. Mereka ngaji metode Umi gitu, seru. Entry point-nya untuk mereka datang, anggap aja CAC, Customer Acquisition Cost-nya itu di sayur sama di sembako itu. Anyway gitu. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman suka nanya untungnya gimana, ininya gimana, kita harus bahas dulu secara gamblang ya. Entitas yayasan itu adalah non-profit. Yang hanya boleh dilakukan yayasan adalah dia mengoperasikan biaya. Artinya mengoperasikan biaya itu boleh untuk gaji, boleh untuk insentif orang-orang yang bergerak dalamnya, itu halal. Tapi bukan berarti begini, Pak Ustadz Randy dan Kak Ana 20% berarti ngumpulin 1 miliar, ambil 200 juta, itu namanya profit. Nggak boleh gitu loh. Tapi kalau misalnya kemudian ini untuk gaji, tim dan seterusnya boleh. Sebetulnya gaji untuk saya dan Kak Ana pun boleh, tapi kami tidak mengambil itu, believe it or not. Jadi saya dan Kak Ana tuh tidak tanda petik bergaji. Nah, turun ke bawah tentang vendor pelaksana, ya, tentang vendor pelaksana, bahwa di bawah ini ada entitas-entitas yang melaksanakan. Contoh begini, kayak misalnya kita masak, beli beras ke sembako. Pertanyaannya, waktu dana ini diwakilkan ke Berkah Box, lalu Berkah Box beli beras, pertanyaannya, apakah toko beras boleh untung? Boleh dong, kan mereka dagang biasa, ya kan? Lalu misalnya ketika dana ini diwakilkan, lalu kemudian untuk operator masak, apakah yang masak ini boleh untung? Nah gitu loh. Nah, terjadi perdebatan ketika yang masak adalah tim sendiri dan kemungkinan nanti takut terjadi konflik of interest gitu kan. Dia yang ngumpulin dana, dia yang masak juga. Maka di mazhab Syafi'iyah udah dibahas juga oleh Ustadz Aminur Baiz. Satu, asalkan semua donatur ridho. Kedua, ada keterbukaan. Makanya kami mukoyat, setiap 10.000 jadi 1 porsi makan. Setiap 100.000 rupiah jadi 12 porsi lauk untuk santri. Nah, makanya itu yang Berkah Box pegang. Nah, kalau misalnya memang sudah tereksekusi segitu, maka dapur-dapur yang ada ketika dia tanda petik dapat benefit untuk organisasinya dan seterusnya, itu menjadi halal dan menjadi sah karena mereka melakukan proses bisnisnya itu. Bisa dibayangkan ya, tidak ada profit pada pengumpulannya, tapi profit itu terjadi pada vendorship ya. Toko beras ya profit. Misalnya kami Berkah Box itu ada mitra UMKM, vendor UMKM gitu ya, tuna yang kemudian dipotong-potong jadi tuna fillet, itu mereka berhak dapat profit gitu loh. Sebetulnya ngapain sih Ustadz Randy dan Kak Ana bangun gini? Mungkin di saya aja dulu ya. Masalah yang mau ditebus dan pertolongan yang mau dicari dari Allah Azza wa Jalla ini besar, Mas. Jadi kalau kata Kiai Lukman, kalau masalah besar maka harus ditebus dengan mahar amal soleh yang besar. Hidup itu bisa diperbaiki Allah. Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan faulaika yubaddilullahu sayyiatim hasanah. Allah akan ganti yang buruk-buruk dari kehidupanmu dengan yang baik-baik. Banyak aib yang masih Allah tutup dalam diri saya, tapi saya boleh memberikan sinyal bahwa di kehidupan ini saya kemudian kenapa kok tanda petik menggilai betul ini, karena ada yang ingin saya tebus kepada Allah Azza wa Jalla. Ada pertolongan Allah yang saya ingin kejar, dan itu dari amal soleh. Pertanyaannya, dari mana ente hidup? Dari mana? Jadi ya itu dia ya, ketika irhamu man fil ardi, ketika kamu sayang kepada apa yang di muka bumi ini, yarhamukum fis sama, maka yang di langit itu akan menyayangimu, haibah itu akan datang. Jadi dari Januari 2019 saya sudah tidak bertarif lagi, bicara di perusahaan, bicara di komunitas. Saya nggak pakai manajemen lagi yang riders gitu, udah nggak pakai. Kalau kita datang dakwah segala macam ya memang nggak dari situ, Mas. Artinya ya kita datang ke kafe-kafe, ketemu sama yang tanda petik mabok-mabok, dan kita coba ngomong tentang Islam, ya gimana mereka mau kumpulin uang untuk ngamplop kan gitu kan tanda petiknya. Tapi saya tuh dari 2019 itu mulai akhir-akhir, mulai pertengahan saya mulai Allah hadirkan teman-teman pengusaha yang ya seperti Rasulullah lah. Saya bukan gua nih Rasulullah, no, tapi Rasulullah
Rasulullah itu punya adab, dan ini dipakai oleh para alim ulama sebetulnya adab ini, tidak menerima zakat. Kan banyak yang punya, saya kan fisabilillah, no. Jadi kita tidak menerima zakat, tidak menerima sedekah, tapi Rasulullah menerima hadiah. Ya alhamdulillahirabbil alamin, setelah ngurus berkah box ini, seperti saya ceritakan ke Ana saja, itu dapat tanah dari temannya di Qatar. Udah, Ana nih buat tanah, kalau kamu jual ya untuk kamu, akadnya hibah. Jadi bukan lagi akad wakaf, bukan lagi apa, tapi betul-betul untuk kamu, kalau kamu mau gunakan untuk apa. Dan saya tuh sangat sering teman-teman pengusaha yang tahu bahwa saya sudah tanda petik, wah si Randy ini otaknya udah dia udah full. Ren, ini untuk kau beroperasi, akadnya apa? Kalau berkabuk saya sini, no, ini minta rekening pribadi antum tuh happen gitu loh. Ya jadi saya harus ngomong kayak gini supaya kemudian teman-teman sakti banget Randy pulang pergi, misalnya balik kawan Bandung. Sorry ya, saya kan setiap Senin malam di Bandung, Selasa pagi di Jakarta, Rabu balik lagi ke Balikpapan. Jadi udah kayak naik bis gitu loh mas, naik pesawat itu. Tidak pakai uang masjid sama sekali, I confirm. Ya Anda bisa audit. Saya nggak pakai uang masjid sama sekali. Saya nggak pakai uang berkabok sama sekali. Hadir orang-orang yang haibah dukung transport, dukung ini. Jadi ya goib memang. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Memang ayatnya begitu. Wa ma anfaqtum min syai'in, Al-Anfal 60. Wa ma anfaqtum min syai'in fisabilillah. Dan apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, kompetensimu, followermu, influence-mu, pengaruhmu, kamu infakkan di jalan Allah, kata Allah, yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Maka Allah akan cukupkan semua kebutuhanmu, cukupkan semua apa yang kamu butuhkan di perasaanmu, wa antum la tudlamun, dan kamu tidak akan dizalimi. Saya pengen ngomong sederhana saja. Facebook 140 sekian ribu follower, Instagram 84 ribu follower. Kenapa Randy nggak bisnis lagi? Karena kalau aneh jualan, orang nggak mau donasi. Logis. Ya udah, ente bisnis ngapain ente donasi? Gitu sederhana gitu loh. Bahwa saya harus menjaga entity ini untuk kemudian, bukan maksudnya gini ya, oh lu pura-pura susah. No, bukan pura-pura susah. Kita harus tunjukkan dedicated gitu loh. Saya bukan mengkomentari para dai yang berbisnis, nggak sama sekali gitu. Dan itu adalah hak, dan itu silakan saja amal usaha, dan itu halal gitu. Suatu saat juga berkabok juga akan ke situ. Cuma yang saya lihat di awal-awal ini, saya memang, kalau kata kayak Lukman, 1, 2 tahun, 3 tahun pertama, 4 tahun pertama kita harus puasa gitu loh, untuk kemudian bicara untuk ayo Ren, untuk umat. Dan awal-awal saya sih termasuk yang gue dapat apa nih gitu ya, saya mesin kecerdasannya sensing, melakukan sesuatu benefitnya apa, melakukan sesuatu benefitnya apa, tapi setelah dijalanin ya udahlah. Jadi sekali lagi, yayasan itu non profit, makanya kami juga ada pertanyaan begini, itu yang menyebabkan kami itu single rekening ya, single rekening kayak yayasan, supaya kalau misalnya mau diaudit udah bongkar aja gitu ya. Maka transfer kemana, tinggal cek ini kemana, cashnya lari kemana, tinggal dibuka aja. Kami betul-betul jaga betul sih itu. Thank you. Saya sebetulnya ingin berbicara tentang masyarakat ini sangat mudah kita urus dan sangat mudah kita bentuk kalau kita kembali ke masjid. Kenapa? Karena salah satu hal kenapa pelayanan publik ini lemah, karena kita titipkan pada entitas yang menurut saya juga terlalu besar. Nun sewu ya, saya nggak bela negara, tapi kalau Anda tuntut misalnya setara wali kota atau misalnya setara bupati itu untuk ngurusin sebuah wilayah, Kabupaten Bogor tuh 5 juta orang, Kota Balikpapan ini 700.000 orang, itu gimana ngurusin 700.000 itu? Kalaupun Anda titipkan pada kelurahan, misalnya seperti Kelurahan Karangjoang ini, itu puluhan ribu orang. Nah sekarang kita hitung sederhana saja, ada 1 juta titik masjid di Indonesia. Kalau 100.000 insyaf saja, kenapa saya katakan kalimat insyaf gitu? Karena supaya kasnya itu melayani lagi fakir miskin, melayani lagi anak yatim, dia mau ngurus lagi umat. Kalau mereka ini 100.000 saja insyaf, maka itu satu masjid pegang satu kelurahan. Ekivalennya berapa? Jumlah kaum muslim itu 250 juta doang di Indonesia. Satu titik masjid kelola 2.500 jamaah. 2.500 jamaah ini cuma 500 kakak. Ini yang kita urus ini udah 1.000 kakak. 3 RT itu udah mau hampir 1.000, 4 RT 1.000 kakak. Nah bayangkan, satu masjid kelola rata-rata cuma 500 kakak. Maka ayolah balik ke masjid, pastikan masjid menjamin tidak ada yang lapar, tidak ada yang putus sekolah. Ya, seperti di Masjid Berkah Box ini makan 3 kali sehari. Ya, lalu kemudian ada pondok berkah Quran, nggak ada uang pangkal, nggak ada SPP segala macam. Pendidikan, nanti mau ada kesehatan, yang luka diabetes, yang sunatan bisa free dan seterusnya. Jadi akses kesehatan terbuka bagi masyarakat, akses pendidikan terbuka, akses makan terbuka. Ini yang mau lebih agresif lagi, yang rumahnya reot-reot mau kita renov. Tadi kita makanya beresin masjid permanen dulu. Ya, kita tambah jaringan segala macam, 15-30 juta rumahnya bisa bagus lagi gitu. Maka masjid harus ngejagain ini di masyarakat.
Masjid ngurusin 2.500 jamaah, 2.500 umat. Anak-anak kecilnya diurus, ibu-ibunya diurus, bapaknya diurus. Maka 250 juta umat ini akan beres. Menurut saya kita nggak butuh satu pemimpin muda atau satu pemimpin yang menyelesaikan semua masalah. Saya lebih setuju kita berbicara tentang akumulatif leader, kolektif leader. Kita butuh 100.000 orang yang kayak Kiai Lukman. Kita butuh 100.000 orang yang kayak Kak Nirwana Tawil. Kita butuh 100.000 orang seperti Ustadz Adi Pratama Larisindo Bang EN. Kita butuh 100.000 orang seperti Mas Aryo. Kita butuh 100.000 orang seperti mereka untuk memimpin 100.000. Dan saya mengajak yang nonton Pecah Telur ini untuk ambil jalan ini. Kalau jadi wali kota susah, kalau jadi gubernur susah, jadi presiden masjid aja. Insya Allah terbuka kesempatan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mohon maaf ya, kemana-mana ngomongnya. Insyaallah nanti tugasnya editor atau Oh, tugas editor. Kalau butuh lagi footage ya tambah lagi. Ya Allah.